Baik, kita masuk ke tipe-tipe riset ya, secara umum. Jadi jenis ini riset itu ada deskriptif, ada analitik ya, ada analytical ya, ada applied, ada fundamental, ada kuantitatif ya, ada kualitatif, ada konseptual, ada empirical, ada one time research, ada longitudinal research ya kalau dilihat dari waktu. Nah, kita lihat ya apa perbedaan dari masing-masing riset ini. Nah, yang pertama adalah deskriptif ya. Ini deskriptif dengan analitik. Deskriptif research ya, tujuan utamanya adalah untuk memahami ya, fenomena. Untuk mendapatkan gambaran penjelasan fenomena dengan melakukan validasi terhadap fenomena. Jadi ada validasi di sini ya. Apa perbedaan validasi dengan verifikasi? Kalau verifikasi itu adalah misalnya bagaimana membuat model konseptual ya dari kondisi nyata ya. Kemudian konseptual model itu kita turunkan menjadi misalnya physical model ya. Atau sederhananya dalam bahasa pemrograman ya. Sudah dilakukan analisis, kita buat programnya. Nah, verifikasi program itu adalah apakah program kita itu minimal misalnya tidak ada syntax error. Ya. Nah, ketika di run jalan kan, ya berarti program kita sudah terverifikasi. Nah, tapi verifikasi saja tidak cukup. Yang berikutnya harus melakukan validasi. Validasi itu adalah apakah program atau model kita yang kita buat itu ya sesuai tidak dengan fakta, sesuai tidak dengan kondisi. Atau contoh lain misalnya, jadi kalau validasi nanti terkait dengan fakta atau kondisi nyata. Atau contoh lain misalnya, ketika kita melakukan pengisian biodata, di situ ada alamat. Ya. Kita masuk menggunakan ngisi biodata, misalnya menggunakan program komputer. Diverifikasinya gimana? Kan kalau alamat itu harus ada angka juga bisa ya, kemudian alfabet juga bisa kan, ya. Tetapi tidak mungkin alamat itu misalnya hanya angka saja. Nah, jadi ketika kita isi alamat ya, ternyata kita mengisikan di situ juga ada angka, kemudian juga ada huruf gitu kan ya. Oh, berarti memang sudah terverifikasi. Tapi apakah alamat yang diisikan itu sudah benar atau tidak? Nah, itu perlu divalidasi. Itu ya perbedaan antara verifikasi dengan validasi. Nah, descriptive research di sini juga adalah melakukan validasi ya terhadap fenomena. Ya. Jadi riset kita itu apakah menggambarkan fenomena yang sebenarnya atau tidak. Nah, sehingga ketika kita bicara descriptive research ya kita harus menjawab ya apa ya terkait objek penelitian kita itu ya mengapa ya, siapa, kapan, bagaimana ya. Karena kita mencoba mendeskripsikan. Metodenya apa? Ya, biasanya menggunakan statistik ya, misalnya frekuensi rata-rata. Secara tools ya dengan menggunakan statistik ya, tools statistik juga dengan menggunakan metode survei ya. Termasuk misalnya di situ kita bisa menghasilkan komparasi atau korelasi atau hubungan ya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, tadi yang disebut dengan descriptive research. Yang berikutnya adalah analytical research. Nah, pada riset ini analisis dilakukan terhadap sebuah fenomena ya dengan melibatkan data sekunder. Menggunakan fakta atau informasi yang tersedia untuk menganalisis suatu konteks ya. Jadi sifatnya adalah memahami fenomena. Kemudian nanti mengukur hubungan sebab akibat. Kalau tadi mendeskripsikan, kalau ini melakukan analisis.
Kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan fundamental atau basic atau pure research ya. Ada juga yang disebut dengan applied ya, atau action research ya. Penelitian fundamental atau basic atau pure research ini biasanya di bidang science ya. Di bidang science. Untuk menghasilkan misalnya teori-teori baru. Ya. Jadi di sini terkait dengan perumusan suatu teori. Itu fundamental research ya. Nah, pada penelitian jenis ini ya, peneliti itu memiliki kontrol ya terhadap penelitian. Jadi bisa ngatur penelitiannya lebih mandiri, lebih independen. Beda nanti misalnya dengan applied research ya. Nanti kita lihat. Jadi di sini sifatnya itu untuk penemuan teori baru, kemudian secara umum peneliti ya, dia memiliki independensi yang jauh lebih luas ya dalam melakukan riset. Nah, kalau applied research ya, ini untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat atau organisasi. Ya. Nah, biasanya di sini ya ada sponsor ya. Misalnya kalau perusahaan ya dia ada permasalahan tuh, kemudian mengundang peneliti dari perguruan tinggi untuk memecahkan permasalahannya tersebut. Ya, nah, sehingga ada batasan-batasan ya, ada batasan-batasan ya yang dibandingkan misalnya dengan pure research ya. Kalau tadi lebih bebas, lebih mandiri ya. Kalau applied research itu misalnya ada sponsor ya. Karena ada permasalahan di situ, kemudian mungkin ada pihak yang membutuhkan solusi dari permasalahan tersebut ya. Jadi titik tekannya lebih untuk memecahkan permasalahan dibandingkan untuk menghasilkan pengetahuan. Nah, riset-riset di bidang engineering, rekayasa, ya termasuk juga di kita ya, umumnya adalah applied research ya. Jadi menggunakan teori-teori yang sudah ada ya untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian riset juga bisa dilihat dari prosesnya. Kalau tadi dari outputnya ya, kalau sekarang dari prosesnya. Jadi bisa dilakukan secara kualitatif ya, bisa juga dilakukan secara kuantitatif. Apa itu kualitatif ya? Di sini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena ya tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik. Umum ini digunakan ketika kita misalnya melakukan penelitian di bidang sosial ya misalnya. Metodenya misalnya wawancara ya, pengamatan langsung. Sifatnya kualitatif. Kalau kuantitatif ini kita melakukan pengukuran ya. Jadi menggunakan alat-alat seperti kuesioner atau tools ya untuk mengumpulkan data. Kemudian sudah itu bentuknya bisa dalam bentuk angka ya, angka-angka statistik ya, ataupun misalnya model matematika ya. Kalau yang tadi misalnya kan wawancara ya, misalnya. Kalau di sini kita menggunakan misalnya tools yang sudah lebih bisa untuk mengukur ya, secara kuantitatif. Yang berikutnya adalah konseptual dan empiris. Konseptual adalah penelitian yang terkait dengan gagasan ya, abstrak atau teori. Digunakan untuk mengembangkan konsep baru atau untuk menafsirkan ulang yang sudah ada. Kalau empiris atau eksperimental berdasarkan pengalaman ataupun observasi ya. Di situ ada data-data ya. Dari data-data tersebut kemudian diambil kesimpulan ya. Nah, biasanya dalam penelitian empiris juga kita harus membuat hipotesis. Ya, hipotesis itu kemudian nanti akan diuji. Ya.
apakah sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Kalau sesuai ya berarti hipotesisnya diterima ya. Kalau tidak sesuai ya berarti tidak diterima ya. Nah, tidak diterima sebuah hipotesis itu bagian dari penelitian ya, belum tentu itu adalah sebuah kegagalan dari penelitian. Kemudian penelitian juga bisa dilihat dari horizon waktunya. Ada yang disebut dengan cross seksional ya, di mana data hanya diambil pada satu waktu atau satu periode waktu tertentu untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Sementara longitudinal ya, penelitian dilakukan dalam beberapa titik waktu atau ada beberapa pengambilan data ya, dilihat dari time horizon ya. Itu longitudinal. Ya. Misalnya untuk meneliti perilaku mahasiswa ya ketika kuliah online. Nah, itu di longitudinal dicek ya dari awal kuliah, kemudian di tengah kuliah, sesudah kuliah. Ya. Nah, kalau cross section ya hanya diambil aja satu waktu. Ya. Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan terkait tipe-tipe penelitian. Silakan kalau ada